Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima ini di mata kuliah Mekanika Teknik Statika Struktur ini, kita akan melanjutkan materi tentang gaya, masih tentang gaya. Di gambar ini sudah diberikan 3 buah gaya yang dikenakan pada sebuah braket, dan semuanya adalah gaya tarik. Masing-masing adalah F1 15 kN, F2 adalah 26 kN, dan F3 adalah 36 kN. Maka kita akan mencari resultan ketiga gaya tersebut berikut sudut yang dibentuk terhadap sumbu X-nya. Maka bagaimana caranya? Kita tulis saja resultan kita perbesar dulu. Resultan dan sudut. Maka pertama-tama kita harus gambarkan DBB-nya. Jadi prinsip dari penyelesaian atau mencari resultan dan sudut ini adalah mencari komponen-komponen gaya dari masing-masing gaya yang disebutkan di gambar ini. Jadi komponen-komponen itu adalah gaya-gaya komponen yang bekerja pada arah X dan arah Y-nya. Langsung saja kita akan gambarkan. Di sini terdapat 3 gaya, maka akan terdapat komponen gaya pada masing-masing sumbu ini. Jadi untuk 15 kN ini ada gaya arahnya ke sana juga. Ini arah sumbu X. Kemudian arah sumbu Y juga terdapat gaya seperti ini, yang panjangnya tentu disesuaikan dengan panjang kemiringan dari gaya yang ditulis. Kemudian juga di gaya yang kedua, F2, juga terdapat gaya seperti ini, arahnya horizontal ke kiri, juga arahnya vertikal ke atas sumbu Y. Demikian pula yang gaya yang ketiga akan ada juga komponen gaya yang arahnya positif ke kanan, kemudian arahnya ke bawah. Saya rasa untuk menentukan komponen gaya ini arahnya kemana, kita semua udah paham lah ya, disesuaikan dengan arah dari gaya yang diketahui. Maka kemudian kita bisa tentukan masing-masing komponen gaya itu berdasarkan gaya yang diketahui serta sudut yang diketahui. Ini di sini kaidah sudut, mencari sisi miring, mencari sisi yang lain dengan diketahui satu sisi dan sudut yang diketahui, maka kita bisa menentukan sisi yang lain atau sudut yang lain. Ini tentu sudah kita pahami bersama. Maka kita kasih nama yang ini, misalkan ini F1X. Kemudian yang biru dulu, saya tuliskan yang biru dulu. Yang biru kita kasih nama F1X. Kemudian ini F1Y. Kemudian yang merah kita kasih nama F2X. Kemudian juga ada F2Y. Lalu berikutnya di sini ada F3X dan di sini ada F3Y.
Y. Nah, tinggal kita cari nilainya masing-masing komponen tersebut. Kita mulai dengan yang pertama. F1X itu berapa nilainya? F1X itu berapa nilainya? Kita tinggal lihat. Gaya F1 itu diketahui 15 kN. Maka untuk menentukan F1X, maka kita tinggal lihat sudutnya. Dia membentuk sudut berapa yang diketahui? 40 terhadap sumbu Y. Maka dalam hal ini F1X ini adalah gaya yang dihadapi ya oleh sudut 40 itu. Gaya yang dihadapi oleh sudut 40 kalau kita cerminkan di sekitar sini, Nah, sekitar sini. Berarti adalah gaya yang dihadapi oleh sudut 40. Atau dengan kata lain gaya yang di samping sudut 60. Jadi di sini sama saja ada sudut 60. Gini. Sama aja. Jadi gaya yang dihadapi atau sisi yang dihadapi oleh sudut 40. Maka kalau kita mendengar ada sisi dihadapi, menghadap, maka kita ingat rumusin. Berarti di situ F1X itu sama juga dengan 15 kN dikalikan dengan sinus 40 derajat. Oke, seperti itu. Nah, kita tinggal kalikan saja 15 kN kalikan sinus 40 sama dengan cari di kalkulator diperoleh 9,642 kN juga. Oke, kemudian komponen yang kedua adalah F1Y. Nah, berarti F1Y itu adalah komponen yang di samping dari sudut 40. Lihat ya, tahu ya maknanya di samping sama di depan ya. Di sampingnya sudut 40. Kalau yang tadi kan, yang X tadi kan di depan. Kalau yang FY itu, F1Y itu di samping. Sisi yang di samping. Kalau kita ingat sisi yang di samping berarti sisi miringnya alias F1 itu 15 kN itu kita kalikan dengan kosinus. Berarti 15 kN dikalikan dengan kosinus 40. Nah, maka diperoleh sama dengan 11,49 kN. Maka sudah kita peroleh komponen gaya F1 untuk masing-masing, baik yang searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Berikutnya kita cari yang komponen untuk gaya F2. Komponen untuk gaya F2, lihat. Nah, bedanya untuk gaya F2 ini tidak diketahui sudut sebagaimana F1 maupun F3. Jadi di situ hanya diketahui kemiringan yang ditunjukkan dengan masing-masing sisinya. Kemiringan di situ kalau dibuat segitiga itu di situ terdapat kemiringannya 13 ya. Sisi miringnya 13, dari sisi vertikalnya 5 dan 12. Ini dari nilai triple Pythagoras. Maka bagaimana menentukan Fx, F2x dan F2y-nya? Ya sama seperti konsep yang tadi. Jadi kalau sin ini kita kalau sisi yang di depan ini berarti kita akan gunakan sin 4 sin. Kalau sisi yang di samping kita gunakan cos. Sin sudutnya maksudnya. Nah, sudut itu, sin itu kan kita tahu konsep sin itu adalah bahwa sisi yang depan atau yang sisi hadap dibagi dengan sisi miring.
Untuk kosinus itu sisi samping atau sisi dekat dibanding dengan atau dibagi dengan sisi miring gitu. Maka kita lanjutkan di sini, saya gambarkan. Di sini terdapat segitiga. Nah, saya gambar ulang. Ini 5, di sini 13, di sini 12. Anggap saja ini sudutnya di sini. Nah, maka kalau kita tulis sin theta itu ya maksudnya adalah sisi depan atau hadap dibanding sisi miring. Berarti 5/13. Dan kosinus theta itu sama dengan 12/13. Ini saya rasa konsep ini sudah sangat dipahami dengan baik di matematika maupun kalkulus. Silahkan nanti dicek kembali pelajaran matematika pada awal-awal pembahasan atau bab trigonometri. Jangan sampai lupa. Maka kita bisa tentukan sebagaimana F1 tadi. Maka F2X dengan asumsi sudutnya di situ, maka apa? Berarti dengan asumsi sudutnya di sini, ini, maka di situ adalah untuk F2 itu adalah F2X itu kita pakai cos, berarti F2 dikalikan cos theta gitu. Kita tulis saja cos theta, tidak ada masalah. F2 berarti F2X adalah berarti kita tulis F2 kali cos theta. Nah, sudutnya berapa? Nggak diketahui. Kita hanya pakai aja untuk cos itu, pengertiannya adalah kita gunakan F2 tadi 26 kN, 26 kN kali cos theta adalah 12 per 13. Nah, seperti itu. Tinggal kita kalikan 26 kali 12 min kali 12 per 13. Tapi ingat di sini bahwa kita lihat bahwa F2X itu arahnya ke kiri. Sesuai kaidah di dalam matematika itu garis bilangan atau dalam koordinat kartesius, bahwa yang searah X ke kiri itu yang ke kiri dari X itu maka dia nilainya negatif. Jadi semakin ke kiri semakin nilainya semakin berkurang atau negatifnya semakin besar. Sebaliknya kalau arahnya ke kanan maka nilainya semakin bertambah. Demikian pula untuk sumbu Y itu nilainya semakin ke atas semakin bertambah, dan semakin ke bawah semakin berkurang atau negatifnya semakin membesar. Bisa dipahami ya. Maka di sini kita tambahkan min. Kita tambahkan min di sini. Kita tambahkan misalkan di sini pakai min ya. Min. Jangan lupa minnya. Maka min 26 kN kalikan 12 per 13 diperoleh sama dengan min 24 kN. Begitu juga kita cari F2Y sama dengan F2, karena F2Y itu arahnya ke atas maka ini positif. Jadi F2 kali sin, karena sisi depannya tadi. Kita cek, lihat ini adalah F2 ini kalau kita cerminkan ke depan sini, maka dia adalah sisi yang dihadapi oleh sudut theta tersebut. Maka kita tulis F2-nya adalah 26 kali sin theta. Sin theta tadi adalah perbandingan antara 5 dibagi 13. Maka diperoleh sama dengan
26 kali 5/13 diperoleh 10 kilonewton. Nah, satu lagi yaitu F3. Kita lihat F3. Lihat F3 di sini. Masing-masing adalah komponennya adalah arah X ke kanan dan arah Y ke bawah. Maka yang arah X itu nanti positif, arah Y itu negatif karena ke bawah. Sudah diketahui sudutnya 30. Maka langsung saja kita tentukan F hijau, F3Y, sorry, F3X dulu ya. Lihat gambarnya, F3X itu adalah sisi yang di dekat atau di depan dari sudut 30. Kita fokusnya ke sudutnya. Kalau di dekat maka kita gunakan cos, kalau di depan maka kita gunakan sin. Nah, di sini kita lihat F3X itu berada di posisi di dekat sudut 30, berarti kita pakai cos. Jadi F3 itu adalah sudutnya berapa tadi? F3 adalah 36. Maka kita gunakan 36 kilonewton kali cos 30. Nah, seperti itu. Diperoleh sama dengan 31,18 kilonewton. Terus F3Y-nya sama dengan, nah, kita lihat dulu gambarnya, pastikan F3Y tadi arahnya ke bawah, berarti dia negatif. Dia adalah sisi yang dihadapin oleh sudut 30, berarti kita pakai sin 30. Maka F3Y sama dengan 36 kilonewton dikalikan dengan sin 30 atau setengah, dapatlah sama dengan 18 kilonewton. Min, ingat ya, min. Saya tambahkan min supaya kelihatan, saya tambahkan merah nih, min. Nah, min. Oke. Jika sudah semuanya, maka kita akan tambahkan atau jumlahkan komponen-komponennya. Maka untuk komponen-komponen X kita jumlahkan masing-masing untuk semuanya komponen-komponen X. Begitu juga untuk komponen Y kita jumlahkan, baik komponen dari F1, F2 maupun F3. Maka kita jumlahkan komponen X dulu. Maaf, tulisannya nggak begitu bagus, jelek banget. Kemudian kita jumlahkan Fx, maka sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X. Kita substitusikan tadi yang sudah kita cari. Kita cek dulu ya. F1X adalah yang biru tadi 9,642. Saya ulangi dulu. 9,642 kilonewton plus F2 nya tadi adalah min 24 kilonewton plus F3 nya tadi adalah 31,18 kilonewton. Oke, maka ditambahkan semuanya hasilnya adalah
sama dengan 16,82 kilonewton. Oke, ini adalah besarnya Fx. Total dari F1X, F2X, dan F3X adalah 16,82 kilonewton. Karena positif, maka arahnya adalah ke arah sumbu X positif. Maka untuk berikutnya adalah jumlahkan komponen-komponen Y. Jumlahkan komponen Y. Maka kita tulis Fy itu sama dengan F1Y plus F2Y plus F3Y. Berdasarkan yang kita cari tadi, maka kita substitusikan di sini F1Y sama dengan 11,49 kilonewton plus 10 kilonewton plus min 18 kilonewton. Diperoleh Fy sama dengan 3,49 kilonewton. Nah, ini Fy juga arahnya besarnya adalah positif, nilainya adalah positif, arahnya pasti juga arah ke Y positif alias ke atas. Maka besarnya resultan ini, besarnya gaya resultan dari total komponen Fx dan Fy ini, maka kita bisa tentukan dari rumus seperti rumus jarak. Rumus jarak yaitu akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Nah, ini kalau dalam dimensi 3 juga demikian, akar Fx kuadrat Fy kuadrat plus Fz kuadrat juga sama. Seperti ini rumusnya. Maka kita totalkan 16,82 kuadrat plus 3,49 kuadrat. Nah, kuadratkan kemudian ditambahkan, diperoleh sama dengan 17,2 kilonewton. Nah, sebelum kita mencari sudutnya, langkah baiknya kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Kira-kira seperti ini, karena arahnya kan Fr tadi adalah 17,2, masing-masing kan Fx tadi adalah 16,8 dan 3,14. Ya, kira-kira kemiringannya kan ke sana. Meskipun gambarnya juga saya ulangi deh. Gambarnya saya sesuaikan aja. Gambarnya saya perbaiki supaya sesuai dengan. Nah, karena Fx-nya 16 lebih besar, jauh lebih besar dari Fy-nya, maka saya buat ininya jauh lebih besar saja. Ini misalkan Fx-nya, yang F totalnya tadi ya, Fx saya kasih F besar X gitu aja. Terus Fy-nya rada pendek, Fy-nya di sini. Fy nilainya adalah 3,49 tadi. Maka resultannya ya tinggal kita garis seperti ini, pertemukan, terus kita tarik dari sini menuju ke ujung sana. Nah, ini namanya Fr-nya. Nah, nilainya adalah tadi 17,2 kilonewton. Nah, sudutnya adalah yang mana? Sudut yang dimaksud itu yang mana? Sudut yang dibentuk oleh gaya resultan tadi, ini R ya, Fr. Sudut yang dibentuk oleh gaya resultan terhadap apa? Terhadap sumbu X yang kita sering kasih simbol seperti ini, C.
Maka sudut C itu bisa kita cari dengan cara, ini kan masing-masing kan diketahui nih, ini FY nih. Kalau diketahui sisi depan dan sisi samping dari sudut itu, maka kita bisa gunakan tangen. Jadi tangen si sudut ini itu sama dengan adalah FY per FX. Sisi depan banding sisi samping atau sisi dekat. Nah, itu rumus dari tangen. Ingat ya. Maka untuk mencari sudutnya aja, itu ya tinggal kita balik. Inverse dari tangen itu adalah tangen arkes gini. Tangen pangkat min 1 atau ditulis ARC tangen, atau tangen pangkat min 1 dari FY dibagi FX. Maka diperoleh tangen pangkat min 1, masukin saja nilainya 3,49 kita bagi dengan 16,82. Setelah dibagi kemudian kita cari arkes tangennya, kalkulator boleh, kemudian diperoleh 11,7 derajat. Nah, sudutnya adalah ini 11,7 derajat. Nah, itu cara mencari resultan dari beberapa gaya yang bekerja pada sebuah bracket ya, yang masing-masing memiliki sudut atau memiliki kemiringan. Kemudian kita cari komponen-komponennya, baru kemudian kita cari resultannya. Dan sudut itu adalah sudut yang dibentuk oleh resultan tersebut, gaya resultan itu terhadap sumbu E. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian di pertemuan yang kelima ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.